Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Marilah kita memulai ibadah dengan segala syukur dan berkat pertolongan Tuhan yang kita rasakan hari ini. Di tengah kondisi pandemi global COVID-19, kita masih diperkenankan untuk bersekutu bersama, baik yang sudah bisa melaksanakan peribadatan di gedung gereja maupun yang masih di rumah dengan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah dengan bangkit berdiri kita bersama masuk dalam hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 242 bait yang ke-1 dan yang ke-3. Muliakanlah Allah Bapa. Marilah ibadah saat ini bersama kita khususkan dengan pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah salam bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu ketiga di bulan keluarga ini. Dan sebagai umat Tuhan kita diundang untuk menghayati satu makna bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 64 baitnya yang pertama.
Bapak Ibu Saudara, marilah kita tunduk dalam doa mengaku di hadapan Tuhan akan segala dosa kesalahan kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami, agar kami hidup dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Namun kami seringkali lupa akan kasih pemeliharaan-Mu, hingga kami kerap bersungut-sungut. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami, namun kami sering tidak mau mengikuti langkah-Mu. Kami lebih sering menurut dan melangkah menurut kemauan kami sendiri. Bahkan ketika Engkau mengutus para pemimpin untuk membimbing kami agar tercipta ketertiban di kehidupan bersama kami justru sering tidak menghormati mereka. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan, saat ini kami datang untuk mengakui dosa kami secara pribadi di hadapan-Mu. Berikan kesempatan bagi jemaat untuk menaikkan doa secara pribadi. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, dan kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Amin. Mari mohon untuk berdiri, dan ketika Tuhan berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus, Ia menyatakan kasih-Nya melalui karya pengampunan dan tuntunannya bagi setiap orang yang menjalani kehidupan yang baru dalam anugerah-Nya. Dan terimalah anugerah Tuhan dalam beritanya yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut akan anugerah Tuhan dan penyataan kita untuk menjalani kehidupan yang baru melalui Kidung Jemaat 392 bait yang pertama dan ketiga, Ku berbahagia. Yesus
kembali. Mari kita bersama mempersiapkan hati dan kita untuk mendengar sabdanya. Kita berdoa. Tengah syukur kami dan sukacita kami melalui persekutuan yang boleh kami bangun saat ini Tuhan, kami rindu untuk kami merenungkan sabdamu. Biarlah bagian bacaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami baca saat ini, sungguh-sungguh boleh kami mengerti dan bersama dengan Engkau dan tuntunanmu kami melakukannya dengan baik, sehingga namamu boleh semakin dipermuliakan melalui setiap langkah kehidupan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan baca bagian firman Tuhan dari satu bagian bacaan leksionari pada hari ini, yaitu dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian sabda dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, dan yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita belum memasuki minggu ketiga di bulan keluarga ini. Sama kita diajak untuk menghayati dan tetap merasakan sukacita di dalam kehidupan bersama kita di tengah keluarga. Sekalipun di dalam suasana atau keadaan yang membuat kita bosan, jenuh dengan apa yang kita alami. Tengah kondisi saat ini, mau apa-apa serba repot, serba terbatas. Kadangkala membuat kita bosan, membuat kita jenuh. Namun ingatlah akan perbuatan dan karya Allah yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Di tengah kondisi yang kita alami ini, Tuhan juga berkenan memakai siapapun untuk menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita di dalam pemeliharaannya atas semua ciptaan Tuhan. Seperti halnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil Paulus. Dan kalau kita melihat sejarah kehidupan Paulus, bahwa pada mulanya sebelum bertobat yang bernama Saulus, ia menjadi penentang bagi para pengikut Yesus. Namun melalui pertobatan itu kemudian Paulus menjadi hamba Tuhan, menjadi satu pemberita kebenaran, sehingga banyak orang yang percaya. Banyak orang yang boleh menerima akan kasih setia Tuhan. Banyak orang yang boleh menerima dan merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan tentu di masa kini Tuhan juga memanggil sejumlah orang untuk menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita, untuk menjadi pemberita akan kasih setia Tuhan dan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Baik itu pemerintah, pimpinan di mana kita bekerja, orang tua, dan masih banyak yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Allah untuk kebaikan bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita saat ini di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10, kita bisa belajar dua hal penting di dalam persekutuan kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah lah yang memanggil orang-orang percaya di Tesalonika pada saat itu menjadi umatnya melalui pemberitaan Injil. Dan demikian pula saat ini kita sebagai satu persekutuan, ini pun kita juga dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu jemaat diundang untuk selalu mengerjakan iman dan mengusahakan kasih di antara kita semua, serta berpengharapan hanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahwa dengan kekuatan dari Roh Kudus, jemaat dimampukan untuk memberitakan Injil. Dan Injil ini diberitakan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan dan keteladanan. Di dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa kamu telah menjadi penurut kami dan juga penurut Tuhan. Satu keteladanan yaitu menjadi penurut, tindakan yang menurut kepada apa yang sudah disampaikan melalui berita Injil.
tindakan-tindakan keteladanan ini Bapak Ibu Saudara yang kemudian boleh menjadi satu bagian di dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dua bagian yang boleh bersama kita renungkan dari bacaan ini juga mengajak pada kita semua saat ini Bapak Ibu Saudara. Di tengah kehidupan kita pribadi, di tengah kehidupan keluarga kita diingatkan bahwa kita dipanggil menjadi orang-orang percaya. Kita dipanggil untuk kita merasakan akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga dipanggil untuk menjadi pemberita Injil. Memberitakan akan kasih Tuhan, memberitakan akan kebenaran, memberitakan akan karya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan memang Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberitakan akan kasih Tuhan melalui kata-kata ini bisa lebih mudah. Di mana kita berjumpa dengan orang, kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tetapi di sini kita juga dipanggil untuk memberitakan akan Injil Tuhan ini, akan kasih Tuhan ini juga melalui perbuatan kita. Seringkali kata-kata atau perbuatan itu tidak turut dengan kata-kata. Kata-katanya bagus, tapi perbuatannya tidak baik. Lalu bagian ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita semua telah dipanggil oleh Tuhan, dan kehidupan kita hendaknya juga untuk Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini, semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di mana kita terus memiliki satu pengharapan. Pengharapan akan satu kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Marilah Bapak Ibu Saudara, di tengah keluarga kita senantiasa menempatkan Kristus sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita, sebagai penuntun di dalam kehidupan keluarga kita. Dan kita boleh menjadi penurut-penurut Tuhan untuk mewartakan akan kasih Tuhan itu di dalam setiap langkah kehidupan kita. Melalui segala apa yang kita katakan dan melalui apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Adalah Bapak Ibu Saudara, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga namanya dipermuliakan. Amin. Mari kita masuk di dalam saat hening sejenak. Kami bersyukur Tuhan, saat ini Engkau mengingatkan kami kembali akan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa apa yang kami alami saat ini
apa yang kami rasakan saat ini semua adalah karena kasih dan anugerah-Mu. Ketika kami boleh memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, melalui setiap pemberitaan Injil yang kami terima, baik itu melalui orang tua kami, melalui saudara-saudara kami, atau melalui siapapun yang ada di sekitar kami bersyukur Tuhan, karena Engkau boleh memakai mereka. Dan ketika kami saat ini menjalani kehidupan kami dengan berbagai gumulan kehidupan, kami juga percaya Engkau pun juga memakai banyak orang menurut dengan kasih-Mu dan kehendak-Mu untuk menuntun kami di dalam kehidupan yang baik. Dan ajarkan kami Tuhan, untuk kami senantiasa memiliki pengharapan, dan kami boleh menjadi penurut-penurut Tuhan di dalam kami mewartakan akan Injil Kerajaan Allah. Tuhan, kami bersyukur akan kehidupan ini. Dan dalam syukur kami ini Tuhan, kami juga mengingat akan kondisi dan keberadaan saudara-saudara kami. Khusus Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami, orang tua kami, Ibu Hendriati, yang saat ini di dalam masa pemulihannya, baik melalui pengobatan maupun terapi yang dilakukan, Engkau akan memberkatinya Tuhan, sehingga Ibu Hendriati boleh segera pulih kesehatannya dan kembali bersukacita dalam persekutuan bersama-sama dengan kami. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam satu kondisi kelemahan dan di dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Percaya Tuhan, segala upaya yang dilakukan Engkau akan memberkatinya, sehingga boleh menjadi satu sumber kesehatan bagi saudara-saudara kami ini. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk para kasepuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberikan kekuatan, memberkati mereka, sehingga di masa-masa yang sulit dan kondisi saat ini Tuhan, mereka boleh terus senantiasa memiliki kekuatan kesehatan dan keteguhan iman. Saya percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu nyata atas kehidupan mereka. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa dalam segala pergumulan yang dihadapi di tengah keluarga kami. Kiranya Engkau menolong kami, sehingga kami boleh menghadapi akan segala pergumulan kehidupan keluarga kami dengan baik. Terlebih Tuhan, di dalam kami membimbing anak-anak kami, kiranya Engkau memberkati kami dengan perjuangan anak-anak kami ketika mereka harus belajar di rumah karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka melakukan pertemuan di sekolah. Tuhan, kiranya Engkau pun juga memampukan anak-anak kami ini, sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Dan setiap kami para orang tua pun juga boleh mendampingi anak-anak kami dengan baik dan penuh kesabaran dan hikmat. Kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa menolong kami. Demikian pula akan menolong untuk
setiap guru yang perlu memberikan pengajaran, sekalipun melalui daring, Engkau pun juga akan memampukan mereka sehingga boleh memberikan pengajaran-pengajaran dengan baik dan boleh menjadi bekal bagi anak-anak kami. Tuhan, saya menyerahkan akan pemimpin kami di tengah perjalanan bangsa Indonesia ini. Mampukan para pemimpin bangsa Indonesia ini untuk mengambil segala kebijakan yang baik bagi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia ke arah yang penuh dengan damai, sejahtera, dan kesejahteraan. Tuhan, kami percaya Engkau akan setiap menolong kami, baik para pemimpin bangsa Indonesia maupun kami sebagai warga, untuk kami menjalani kehidupan yang bertanggung jawab di dalam kebersamaan ini. Terima kasih Tuhan. Banyak dosa dan kesalahan kami, ketika kami menaikkan akan doa syukur syafaat kami ini, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami serahkan akan doa yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilahkan duduk kembali. Sebagai ungkapan syukur pada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan persembahan. Nas Alkitab untuk memberi persembahan syukur pada Tuhan terambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan untuk mendasari persembahan pada pagi hari ini. Marilah persembahan pada pagi hari ini kita haturkan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau masih perkenankan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga pada pagi hari ini tidak lupa untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau. Engkau telah mencurahkan berkat-berkat pada kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan untuk persembahan syukur. Walaupun penuh cacat celah Tuhan, kami percaya Engkau
mensucikannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan, kiranya Engkau Tuhan berkati dan tuntun Tuhan sehingga dapat mengelola persembahan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan dan keluhuran nama-Mu saja. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya dapat berguna dan bermanfaat di kehidupan kami, menjalankan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Walaupun kami berat dan sulit, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memampukan dan menguatkan kami untuk sebagai pelaku firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ibadah ini. Kiranya Engkau Tuhan tuntun, Engkau Tuhan lindungi di dalam perjalanan kami, sehingga di dalam perjalanan kami terhindar dari apa yang akan mengganggu kami. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan bangkit berdiri. Kidung Jemaat 369A, Ya Yesus ku berjanji. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Ulanglah bersama dengan berkat Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.